Di sini si gelandang ini pun telah mengikuti si wanita ke rumahnya, seperti yang telah diceritakan di episode ketiganya. Lalu di keesokan harinya, ketika si wanita ini berada di pedagang sayuran, di situ pun terlihat si gelandangan yang terus memperhatikan si wanita ini. Ia pun lalu bangun dari duduknya dan menghampiri si wanita sambil menatapi si wanita. Si wanita yang menyadari si gelandangan berada di sampingnya, ia pun dengan sangat ketakutannya meminta tolong kepada si pedagang sayuran untuk segera mengusir gelandangan ini. Dengan menggunakan sebuah kayu, si pedagang sayuran ini pun lalu mengusir si gelandangan. Dan dengan rasa kepanikannya itu, si wanita pun di sini memutuskan untuk segera pulang ke rumah. Sedangkan si gelandangan ini yang berada di tempat lain, ia pun terlihat menangis. Sepertinya gelandangan ini sangat mengenali si wanita. Ia pun lalu duduk di suatu tempat sambil menangis dan mengingat masa lalunya, yang dimana terlihat pada waktu itu sang ibunya ini pun telah mengusir dirinya, yang dimana sang ibu dari si gelandangan ini pun menganggap kalau dirinya telah membunuh sang istrinya, sehingga sang ibu dari gelandangan ini pun tidak menerimanya untuk pulang ke rumah. Si gelandangan pun di sini terlihat sangat bersedih. Ia pun berkata, "Aku tidak membunuh istriku." Bersama dengan itu para warga pun datang. Para warga yang menganggap kalau pria ini telah membunuh istrinya, mereka semua pun lalu menghajar si gelandangan ini. Si gelandangan ini pun yang terkena pukulan, ia pun di sini terlihat sangat kesakitan. Sedangkan sang ibu yang melihat anaknya itu dipukuli oleh warga, ia pun hanya bisa menangis saja. Lalu para warga pun mengusir si gelandangan ini. Si gelandangan ini yang telah dihajar oleh para warga, yang dianggap kalau dirinya telah membunuh sang istrinya sendiri, ia pun di sini terlihat sangat bersedih. Si gelandangan ini pun yang telah berada di pinggir jalan, ia pun terlihat sangat trauma atas kejadian yang telah menimpa dirinya. Sambil berjalan dengan menggunakan baju yang sudah robek, ia pun berkata, "Aku tidak membunuh istriku, bukan aku pelakunya." Yang dimana akhirnya pun si pria ini pun menjadi seorang gelandangan. Di sini si gelandangan ini pun mulai teringat dengan masa lalunya itu. Setelah ia mengingat masa lalunya, ia pun lalu memutuskan untuk pergi ke rumah si wanita. Si gelandangan pun di sini terlihat berada di rumah si wanita. Ia pun terus memerhatikan si wanita. Si wanita yang menyadari kehadiran si gelandangan di rumahnya, ia pun langsung berteriak dan berkata, "Kenapa kau berada di rumahku? Cepat pergi dari sini." Si wanita ini pun lalu mengambil kayu yang ada di hadapannya itu. Ia pun lalu segera keluar dari rumah dan menghampiri si gelandangan. Si wanita ini pun di sini lalu memukuli si gelandangan dan meminta kepada si gelandangan ini untuk segera menjauh dari rumahnya. Sang suami yang mendengarkan keributan itu, ia pun langsung keluar dari rumahnya dan mendekati sang istrinya lalu berkata, "Ada apa sayang? Apa yang telah terjadi?" Sang istri pun lalu berkata, "Gelandangan ini telah mengikutiku sampai rumah sayang. Dia terus melihatiku." Mendengar ucapan dari sang istrinya, sang suami ini pun langsung mengajar si gelandangan. Lalu ia pun dengan memaksanya menyeret si gelandangan ini untuk keluar dari rumahnya. Si gelandangan pun menolak. Ia pun dengan menangisnya berkata, "Tunggu dulu tuan, istrimu ini mirip sekali dengan istriku. Kalau kau tidak percaya dengan ucapanku ini, lihatlah foto ini." Gelandangan pun lalu mengambil foto istrinya itu yang ada di dalam tasnya dan memperlihatkannya kepada si suami ini. Sang suami dari si wanita ini yang telah melihat foto si istri dari gelandangan ini, tiba-tiba wajah si suami ini pun terlihat panik. Begitu juga dengan sang istrinya. Sama dengan itu si ibu mertua pun terlihat menyaksikannya. Lalu sang suami dari si wanita ini pun berkata, "Di mana keberadaan istrimu sekarang?" Si gelandangan pun berkata, "2 bulan yang lalu istriku mati telah bunuh diri. Itu semua gara-gara diriku. Karena aku tidak bisa memuaskan keinginan istriku, terjadilah keributan antara diriku bersama istriku. Lalu ia pun membakar dirinya sendiri di hadapanku." Mendengar cerita dari si gelandangan ini, di sini si suami ini pun terlihat sangat panik. Sedangkan si gelandangan ini pun terlihat sangat bersedih. Ia pun lalu melanjutkan ceritanya itu kepada sang suami dari si wanita, yang dimana pada waktu itu si gelandangan pun telah melihat sang istrinya ini mati bunuh diri. Ia pun membakar dirinya sendiri, yang dimana pada waktu itu si ayah mertua dari gelandangan ini pun telah menyalahkan dirinya. Ia mengatakan kalau si gelandangan ini telah membunuh anaknya. Begitu juga dengan sang ibu dari gelandangan ini. Ia pun juga menganggap anaknya ini telah membunuh sang istrinya. Setelah si gelandangan ini menceritakan semuanya, si wanita ini pun terlihat sangat panik. Ia pun meminta kepada sang suaminya untuk segera membawa gelandangan ini ke kantor polisi. Sang suami pun dengan muka paniknya itu, ia pun lalu mengatakan kepada istrinya, "Kau tenang saja sayang, jangan khawatir seperti itu. Aku telah memberitahukan identitasmu sekarang." Si wanita ini pun lalu berkata kepada sang suaminya, "Apakah gelandangan itu percaya?" Sang suami pun berkata, "Sudahlah, kau tenang saja." Sang ibu pun yang berada di situ, ia pun berkata, "Apa yang sedang kalian bicarakan berdua?" Si menantu pun berkata, "Kau tidak perlu tahu ibu, lebih baik kau diam saja." Siapakah sebenarnya si wanita ini? Apakah hubungannya dengan si gelandangan ini? Mau tahu keseruan kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap hanya di Snack Video.